warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memperbaiki mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan nama Fridolina Purnawati, NIM 1922511-085, kelas C. Langsung saja, nomor 1, pengertian tes menurut para ahli. 1. Menurut SATS 1980, tes dapat didefinisikan sebagai tugas atau serangkaian tugas yang digunakan untuk memperoleh pengamatan sistematis. Yang kedua, menurut Ari Kunto. Ari Kunto mendefinisikan tes sebagai suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang siswa atau kelompok siswa. Yang kedua, pengertian pengukuran. Endang Purwati 2008 mengartikan pengukuran sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa. Yang kedua, menurut Keng Losi 1991, Keng Losi mengartikan pengukuran sebagai proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengertian penilaian. Yang pertama, menurut Anthony Jenitko 1996 menjelaskan bahwa penilaian adalah suatu proses untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang peserta didik, kurikulum, kebijakan, dan pendidikan. Yang kedua, menurut Adi Susilo 2012 mendefinisikan penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar siswa dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, pengertian evaluasi. Yang pertama, menurut Guba dan Lincoln 1985, evaluasi dapat diartikan sebagai proses untuk menggambarkan evaluation atau orang yang dievaluasi dan menimbang makna dengan nilainya. Yang kedua, Six berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan memiliki arti yang sama. Secara umum, evaluasi dikatakan sebagai ruang lingkupnya yang lebih luas dibandingkan dengan penilaian. Hubungan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Berdasarkan pengertian tes, maka dapat dihubungkan tes dikatakan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur. Tes merupakan alat utama yang digunakan melalui proses pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran dan penilaian juga merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor, dan dari hasil pengukuran kita dapat menyelesaikan penilaian. Antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu juga, alat yang digunakan untuk mengumpul datanya itu sama. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Pada hakikatnya, keduanya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Nomor 2, kedudukan yang sangat penting dalam strategi pembelajaran. Evaluasi dikatakan sebagai kedudukan yang lebih penting dalam pembelajaran, bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Penting dengan belajar, evaluasi diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan ataukah belum. Dengan evaluasi juga akan diketahui
Faktor-faktor apa saja yang menjadikan penyebab belajar dan pembelajaran tersebut berhasil, dan faktor-faktor apa saja yang menjadikan penyebab belajar dan pembelajaran tidak atau belum berhasil. Tidak hanya itu, dengan evaluasi diketahui di manakah letak kegagalan dan kesuksesan belajar dan pembelajaran. B. Mengapa kegiatan evaluasi pembelajaran harus ada perencanaan? Alasan kegiatan evaluasi pembelajaran harus ada perencanaan dilakukan dengan tujuan yang telah direncanakan agar evaluasi itu berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan di sini merupakan suatu proses sistematis dan berulang yang terencana dan diimplementasikan bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. C. Mengapa setiap soal harus sesuai dengan indikator? Setiap soal harus sesuai dengan indikator, artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan dan isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah atau tingkat kelas. Nomor 3. Menurut pendapat Benjamin Bloom, hasil pembelajaran dikelompokkan ke dalam 3 dominan. Yang pertama, kognitif. Kognitif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, afektif. Afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara. 3. Psikomotorik. Psikomotorik berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis dengan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Nomor 4. Sebutkan tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi para peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Nomor 5. Sebut dan jelaskan 8 karakteristik alat ukur yang baik. Yang pertama, valid. Valid artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 2. Reliable, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. 3. Relevan. Relevan artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. 4. Representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. 5. Praktis, artinya mudah digunakan. Jika alat itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan berarti tidak praktis. Kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari pembuat alat ukur, tetapi juga bagi orang lain yang ingin menggunakan alat ukur tersebut. 6. Diskriminatif, artinya alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan yang sekecil apapun. 7. Spesifik, artinya suatu alat ukur dapat disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Yang terakhir, proporsional, artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Begitu juga ketika menentukan jenis alat ukur baik tes maupun non-tes. Oke, demikian saja hasil jawabannya. Sekian dan terima kasih.